Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Safira Wadia Putri Wahyudi selaku mahasiswa Mars UNY akan membahas isu dalam dunia kesehatan yang berjudul Pilu Warga Padang Pemegang KIS meninggal dunia usai diduga ditolak RSUD Rashidin. Kasus ini membahas dugaan penolakan pelayanan terhadap seorang pasien di IGD RSUD Rashidin Padang pada Mei 2025. Berdasarkan pemberitaan media, pasien datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas dan merupakan peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Keluarga pasien mengaku pasien tidak segera mendapatkan pelayanan medis karena terdapat perbedaan penilaian mengenai kondisi kegawat daruratannya. Pasien kemudian dibawa ke rumah sakit lain dan meninggal dunia. Kasus ini menuai pro dan kontra di masyarakat mengenai pelayanan bagi peserta JKN. Perbedaan persepsi ini memperkuat pentingnya transparansi prosedur pelayanan, komunikasi yang efektif, dan pemahaman masyarakat mengenai alur-alur pelayanan kegawat daruratan. Kasus isu ini sangat strategis bagi manajemen rumah sakit karena tidak hanya berkaitan dengan pelayanan klinis di rumah sakit atau IGD, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola rumah sakit secara keseluruhan terhadap keselamatan pasien. Dari kasus ini dapat dianalisis kemungkinan akar penyebab masalah utamanya adalah perbedaan persepsi tentang kondisi kegawat daruratan pasien. Dari keluarga menilai pasien butuh penanganan segera karena sesak nafasnya, sementara berdasarkan hasil asesmen petugas rumah sakit, kondisi pasien ini belum kategori dalam indikasi gawat darurat. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi persoalan besar dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Kedua, kelemahan dalam sistem triase dan komunikasi di IGD. Secara klinis, petugas mungkin sudah merasa sesuai prosedur, namun komunikasi yang tidak efektif ini bisa membuat terjadi kesalahpahaman, seperti kurangnya edukasi mengapa pasien tidak tergolong gawat darurat, apa hasil pemeriksaannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan clinical governance yang lebih kuat. Dalam kasus ini, mungkin saja proses asesmen sudah sesuai SOP, tetapi dari sudut pandang publik, yang terlihat justru adanya ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam pelayanan. Keempat, pelayanan IGD perlu didukung oleh tata kelola mutu dan budaya keselamatan pasien yang lebih baik. Menurut WHO sendiri, pelayanan yang berpusat pada pasien atau people-centered care menekankan bahwa mutu pelayanan ini tidak hanya ketepatan tindakan medis, tetapi juga komunikasi, koordinasi antar profesi, keterlibatan pasien, dan keluarga dalam proses pelayanan. Sementara itu, menurut AHRQ menjelaskan bahwa budaya keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh komunikasi terbuka, pembelajaran dari insiden, dan kepemimpinan yang mendukung keselamatan. Dari keempat kemungkinan penyebab masalah kasus ini akan berdampak luas pada rumah sakit, terutama keselamatan pasien. Kedua, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, sehingga reputasi rumah sakit akan menurun, jumlah pengaduan meningkat, berpotensi menghadapi risiko hukum. Jika dalam jangka panjang tidak dievaluasi dan diperbaiki, rumah sakit akan kalah di tengah transformasi layanan kesehatan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sebagai direktur rumah sakit terdapat 3 keputusan strategis yang dapat diprioritaskan untuk mencegah kejadian serupa. Yang pertama, mewujudkan IGD yang inklusif dan berorientasi kepada pasien atau Inclusive Emergency Care dengan penyediaan Patient Liaison Officer, yaitu petugas pendamping pasien dan keluarga di IGD, dengan tujuan utama mengurangi kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien, serta memperkuat kepercayaan masyarakat, kemudian juga dipastikan pasien memperoleh pelayanan yang setara, cepat, mudah dipahami tanpa memandang status pembayaran, kondisi sosial, usia, maupun disabilitas. Yang kedua, mengembangkan unit baru yaitu Emergency Patient Experience dan Quality Unit. Tugasnya adalah melakukan pendampingan keluarga pasien selama proses pelayanan IGD, menerima dan menyelesaikan keluhan, melakukan audit-audit kasus, kemudian memantau indikator mutu seperti door-to-doctor time dan waktu tunggu pasien, serta evaluasi terhadap IKP atau insiden keselamatan pasien. Unit ini akan dijadikan pusat pembelajaran organisasi dalam meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengimplementasikan digital triage system terintegrasi dengan RME dan dashboard bed management secara real time, menjalankan clinical decision support system atau CDSS, serta perlu menyediakan dashboard monitoring indikator keseluruhan pelayanan IGD yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk memantau waktu tunggu pasien, waktu respons dokter, kepadatan IGD, serta pelaporan insiden keselamatan pasien secara real time. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi proses triase, mempercepat koordinasi antar unit, mengurangi potensi human error, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making.
Dari ketiga keputusan strategis tersebut, yang menurut saya paling sulit yaitu mewujudkan IGD yang inklusif dan berorientasi kepada pasien. Karena membangun pelayanan yang inklusif itu bukan hanya menyediakan fasilitas umum saja, tapi mengubah budaya kerja, pola komunikasi, cara berpikir seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Petugas-petugas ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, empatik, serta bisa menjelaskan kondisi pasien serta proses pelayanan ini dengan jelas kepada pasiennya maupun keluarga pasien itu sendiri. Perubahan budaya organisasi ini membutuhkan komitmen, pelatihan yang berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, serta waktu yang tidak singkat. Sebagai penutup, calon pemimpin rumah sakit meyakini setiap insiden dapat dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan. Keberhasilan rumah sakit dinilai dari kemampuan membangun sistem yang aman, transparan, dan berpusat kepada pasien. Karena pada akhirnya teknologi dapat dibeli, fasilitas dapat dibangun, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat diperoleh melalui pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.